Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Marilah kita mulai dalam ibadah kita pada hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur pasal 100 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Jemaat Tuhan, tema ibadah kita pada minggu ini adalah kehormatan Tuhan. Jemaat memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, dan membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yesaya pasal 50 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dengan jujur dan tulus hati kepada Tuhan kesalahan dan dosa kita, dan memohon pengampunan. Bapa di sorga, sekalipun jauh kami melangkah, menghindar dari kekudusan-Mu, tetaplah kami terlalu dekat untuk dikasihi. Ampunilah kami ya Bapa, selamatkanlah kami ya Kristus. Perbaharuilah kami ya Roh Kudus. Amin.
Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 46 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat Tuhan, oleh karena kamu telah mengaku dengan jujur dan tulus akan kesalahan dan dosamu, dan kamu pun telah memohon pengampunan, maka Allah yang adalah sumber rahmat berkenan mengampuni. Dengar dan terimalah kabar keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 bait yang pertama dan yang kedua.
Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita setia memelihara keselamatan itu dengan berpedoman kepada firman Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, dengar dan terimalah amanat hidup baru. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Jemaat Tuhan, marilah kita menyanyi dari PKJ nomor yang ke-15, bait yang pertama. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab Bilangan pasal 20 ayat 2 hingga ayat 13. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus bagi pembacaan dan perenungan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hanya kepadamu kami berharap. Kami memiliki hikmat dan pengertian di dalam pembacaan dan renungan kami.
Hanya di dalam nama-Mu kami diberi kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh sebab itu, berfirmanlah kepada kami, sebab kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 20 ayat 2 hingga ayat 13. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikian pembacaan kita. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa lalu, entah itu buruk ataupun baik, ia tetap menjadi sebuah pengalaman. Orang bilang, masa lalu adalah pengalaman yang mengajar orang untuk kehidupan ke depan. Pengalaman adalah guru yang mengajar untuk meraih harapan atau cita-cita di masa mendatang. Hanya sayang, tidak semua masa lalu itu dipahami sebagai guru. Sebab masa lalu yang buruk selalu dipandang dan dianggap sebagai kendala untuk perkembangan hidup di masa mendatang. Kegagalan menjadikan orang kecewa dan menjadi trauma untuk bangkit kembali. Semangat melemah.
Dan kalaupun ada kehidupan seperti itu, maka ia menjadi kehidupan apa adanya, kehidupan tanpa semangat, kehidupan tanpa gairah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, numpang di negeri Mesir adalah masa lalu bangsa Israel. Tetapi status ini tidak mengganggu pikiran mereka. Kalau ada kenyamanan dan keamanan untuk makan dan berkembang biak, maka menurut mereka cukuplah kehidupan seperti itu bagi mereka. Tidak perlu ada status sosial atau jabatan politik, kekuasaan, dan sebagainya. Yang penting hidup cukup, tidak berlebihan, tidak juga berkekurangan. Lalu waktu pun berlalu silih berganti. Kekuasaan dalam wujud pemerintahan ikut berlalu dan berganti. Yang tua digantikan oleh yang muda. Yang muda tampil dengan kebijakan-kebijakan baru. Dan kebijakan itu adalah merubah status bangsa Israel dari status bangsa yang menumpang menjadi budak di negeri Mesir. Sekalipun demikian, mereka merasa hidup cukup walaupun tanpa hak, tanpa kebebasan. Inilah masa lalu yang kelam dalam arti yang sebenarnya. Tetapi itu dirindukan oleh bangsa Israel daripada mati kelaparan di padang gurun. Masa lalu yang buruk tanpa hak dan kebebasan, tetapi dianggap nyaman dan aman karena cukup makan. Tentu ini adalah prinsip yang konyol, dan tidak salah. Prinsip itu membuat Musa dan Harun menjadi geram, menjadi marah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah wajar kalau Musa marah terhadap bangsa Israel. Ia menyebut mereka sebagai bangsa yang durhaka, bangsa yang tidak mau menghormati Tuhan, bangsa yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sebaliknya, hanya tahu menggerutu, seolah-olah Tuhan lebih mempersulit hidup mereka ketimbang hidup di negeri Mesir. Kegeraman Musa bukan tidak beralasan. Alasan itu cukup untuk menuding bangsa itu sebagai bangsa yang durhaka, bangsa yang tidak menghormati Tuhan. Bagi Musa, tidak ada alasan untuk tidak memperlakukan bangsa itu dengan kasar, seimbang dengan perilaku mereka terhadap Tuhan. Musa, boleh saja dia merubah perintah Tuhan yang lembut menjadi perintah atau pelaksanaan yang kasar. Dan itu, menurut Musa, ideal bagi bangsa yang durhaka seperti itu. Tentu alasan Musa juga cukup mendasar, yaitu agar kehormatan Tuhan
melalui kebaikannya itu tidak diabaikan dan disia-siakan oleh bangsa Israel. Kalau menurut perkiraan orang zaman sekarang, hitung-hitung, Musa menjaga dan membela kehormatan Tuhan. Tapi jangan keliru. Tindakan Musa bukan mencoba untuk mencari muka di hadapan Tuhan. Tetapi sayang, jalan pikiran Tuhan tidak sama dengan apa yang dipikirkan Musa. Ketika Musa harus berbicara kepada bukit batu untuk mengeluarkan air, dan dia melakukannya dengan memukul sebanyak 2 kali, Tuhan menganggap Musa telah melakukan dosa. Tindakan Musa ini menyebabkan Tuhan memvonis Musa bahwa dia tidak akan masuk ke tanah perjanjian bersama-sama dengan bangsa Israel. Itu hukumannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berpikir dengan akal sehat kita, tentu kita bertanya dan bahkan mungkin meragukan, apa sih persoalannya? Sehingga Tuhan memvonis Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Bukankah sikap dan tindakan Musa yang agak berlebihan dan bahkan bisa dikatakan kasar hanya mau memperlihatkan bahwa dia menjaga dan menghormati nama Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel? Bukankah Musa juga telah memikirkan bahwa tidak setimpal apa yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa yang durhaka itu melalui perintah-perintah atau perkataan-perkataan yang lembut dan sebaliknya kasar? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata ini persoalannya. Sebagai insan yang mencoba untuk hidup setia kepada Tuhannya, Musa mau agar Tuhan yang disembahnya itu dihormati. Musa mau agar Tuhan yang disembahnya itu dihargai. Sampai di situ Tuhan pun menghargai jalan pikiran Musa. Tetapi persoalannya, boleh saja hubungan Musa dengan Tuhannya oke-oke saja, tetapi dia tidak menjadi oke ketika hubungannya dengan bangsa Israel. Logikanya, Musa mengasihi Tuhannya, membela Tuhannya sebagai sebuah kehormatan, lalu menekan bangsa Israel dengan tudingan sebagai bangsa yang durhaka dan bertindak marah untuk memberikan air kepada mereka. Musa menjaga kesetiaannya dalam hubungannya kepada Tuhan. Tetapi bagi Tuhan, ia gagal menjalin hubungan dengan bangsanya.
menurut hemat kita, bukankah hubungan dengan Tuhan harus dicerminkan dengan hubungan di antara sesama? Ini yang tidak dilakukan oleh Musa. Ia mencintai, menghormati Allahnya, tetapi ia marah kepada bangsa Israel karena tidak mentaati perintah-perintah Tuhan. Musa mengasihi Allah, tetapi ia murka terhadap bangsa durhaka itu yang tidak menghargai Tuhan. Keinginan Tuhan adalah agar Musa juga mampu untuk mengasihi bangsa Israel seperti diri Tuhan sendiri yang senantiasa mengasihi bangsa itu walaupun mereka mendurhakakan Tuhan. Musa tidak berpikir ke sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita pun seperti itu. Kita berpikir bahwa di sepanjang kehidupan ini, dengan kesetiaan, ketaatan, dan kalau boleh dikatakan di dalam kesalehan, kita menjaga hidup kita yang benar dengan Tuhan. Itu sebagai ungkapan kita untuk menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi sebatas hanya hubungan seperti itu, ini tidak menjamin bahwa hidup kita dibenarkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan menghendaki hubungan kita dengan Tuhan juga harus tercermin dalam hubungan kita dengan sesama kita. Ini catatan kita yang pertama. Lalu catatan kita yang kedua. Kepada siapapun Tuhan mau mengasihi, mau mengampuni, itu adalah hak Tuhan. Sekalipun Tuhan sendiri kehilangan kehormatan oleh karena sikapnya itu. Hak Tuhan adalah untuk mengasihi siapa saja, orang yang benar ataupun orang yang berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehormatan Tuhan memang harus dipelihara dalam kehidupan ini. Tapi tidak sekedar di dalam atau melalui simbol-simbol kehidupan, melainkan dalam kehidupan nyata. Tidak sekedar dalam ritual-ritual atau ibadah-ibadah formal kita, tetapi juga dalam kehidupan praktis setiap waktu, setiap saat, dan dimanapun saja. Di seluruh sendi kehidupan, yang Tuhan kehendaki adalah kita menghormati Tuhan dengan mengasihi semua orang. Dengan mengasihi semua orang, maka kita mencerminkan kehormatan Tuhan sendiri yang juga mengasihi semua orang.
Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama orang Kristen dari segala masa dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita dan mengakhiri syafaat ini dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kemuliaan-Mu adalah kehidupan bagi kami. Kehidupan yang memampukan kami untuk terus berkarya di sepanjang waktu yang Kau anugerahkan itu. Kami bersyukur untuk segala peristiwa yang boleh kami alami, karena di sana, baik ataupun buruk, kehadiran-Mu menuntun dan menguatkan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lalui. Meskipun itu tidak sempurna, tetapi kami sadar dan kami percaya di dalam kekurangan dan kelemahan kami, Engkau senantiasa mengasihi kami. Bertolak dari seluruh peristiwa yang kami alami di masa-masa lalu, kami kembali menaikkan harapan itu dalam syafaat kepadamu, memohon penyertaan-Mu, memohon perlindungan-Mu, secara khusus di sepanjang minggu yang akan kami lalui, dan bahkan di sepanjang kehidupan yang masih kami miliki hingga saat ini. Beri kami kekuatan, kesehatan di sana, baik secara jasmani maupun rohani kami. Dengan demikian, bolehlah kami melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan di sepanjang kehidupan itu. Peran dan tanggung jawab kami di seluruh keberadaan kami, di tengah-tengah keluarga, gereja ataupun masyarakat, jadikan kami di sana sebagai orang yang mampu berperan dan bertanggung jawab dengan baik dan bahkan mungkin sempurna.
Mungkin di sana juga ada kelemahan dan kekurangan kami yang tidak kami pahami, yang tidak kami ketahui. Namun kami pun percaya Tuhan memaklumi kami di tengah-tengah keberadaan seperti itu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam upaya pemerintah kami untuk membangun bangsa ini menuju kehidupan yang damai dan sejahtera. Namun kami juga tidak menutup mata untuk persoalan yang masih kami gumuli bersama sebagai bangsa di tengah-tengah negeri ini. Pandemi COVID-19 dengan berbagai varian yang terlalu sulit untuk kami pahami. Mengandalkan kemampuan kami sendiri, kami sadar tidak sepenuhnya kami berdaya. Oleh sebab itu, ya Bapa, hadirlah Engkau dalam kehidupan kami, dalam usaha pemerintah kami mengatasi persoalan ini. Berikan kepada kami masing-masing kesadaran untuk memahami persoalan ini dengan baik. Masing-masing boleh menahan diri dengan keinginan-keinginan masing-masing pula. Apa yang telah kami alami di tahun yang lalu, biarlah itu juga mengajar kami bagaimana kami harus mengantisipasi persoalan di tahun ini dengan bijaksana. Kami berdoa bagi gereja-gerejamu yang juga berjuang bersama pemerintah, masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikan kami ketekunan dan kesabaran untuk senantiasa berusaha berjuang dan bahkan berdoa kepadamu untuk memohon kekuatan dan keteguhan iman. Kiranya apa yang kami upayakan bersama, baik sebagai pemerintah maupun sebagai gereja, boleh menghasilkan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persiapan kami sebagai gerejamu memasuki sinode umum atau persidangan umum pada bulan September mendatang secara virtual. Mampukan kami untuk mempersiapkan segala sesuatu agar acara ini boleh terlaksana dengan baik. Majelis pekerja harian maupun para panitia, Engkau berkenan memberkati mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan yang masih harus kami jalani dengan berbagai persoalan. Sertai kami di sana, kuatkan dan teguhkan iman kami. Apapun yang menjadi kekurangan, kelemahan kami, yang menjadikan kami berdosa, Engkau berkenan mengampuni. Inilah syafaat kami, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi dengan penuh sukacita dan mendasarinya dengan firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari PKJ nomor 216 bait pertama hingga seterusnya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk memberi, bukan dari kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Engkau telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Engkau telah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari ibadah ini, kembalilah pada kehidupan masing-masing, keluarga, masyarakat, dan seluruh peradaan. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 408, baitnya yang pertama.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera.